Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari regresi dan koefisien korelasi. Dalam pembahasan ini kita telah dapat contoh dari data pretest dan posttest. Perlu kita ketahui, untuk model persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat atau dependen. Selanjutnya X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau variabel independen. Selanjutnya A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nah, untuk nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan rumus sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali dengan sigma XY per N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Dan untuk rumus B yaitu N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY per N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Oke, langsung saja kita cari jumlah nilai X dan Y nya. Cara untuk mencari jumlah di Excel, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum. Kita sorot data subjek pertama hingga subjek ke-20, lalu kita enter. Begitu juga kita sorot kita sorot ke kanan supaya tidak mengulang-ulang untuk membuat rumus jumlah. Selanjutnya untuk X kali Y, kita ketik sama dengan nilai X yaitu subjek pertama X dikali dengan subjek pertama Y, lalu kita enter, lalu kita sorot sampai ke data yang ke-20. Dan untuk sigma X kuadrat, kita ketik sama dengan, kita klik nilai subjek X lalu dikuadratkan. Selanjutnya kita enter dan kita sorot sampai data yang ke-20. Oke, langsung saja kita proses pada rumus A dan B yang telah disediakan. Untuk rumus A yaitu sama dengan buka kurung sigma Y nilainya ini lalu dikali dengan sigma X kuadrat nilainya ini, lalu dikurang dengan sigma X nilainya ini, lalu dikali dengan sigma XY nilainya ini, lalu tutup kurung per buka kurung N nya ada 20 data, lalu dikali dengan sigma X kuadrat nilainya ini, lalu dikurang dengan sigma X nilainya ini dikuadratkan, tutup kurung, dan kita enter dan dapat nilainya yaitu 6,373388208. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk nilai B. Untuk rumus nilai B terdapat kesalahan. Nilai X nya seharusnya tidak ada, jadi kita hapus dulu. Selanjutnya kita ketik aja langsung sama dengan buka kurung N yaitu 20 dikali dengan nilai sigma XY yaitu ini,
dikurang dengan sigma X, yaitu nilainya ini, dikali dengan sigma Y. Oke, nilainya ini. Selanjutnya dibagi, tutup kurung dulu, per nilai N yaitu 20 dikali dengan sigma X kuadrat, nilainya ini, dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, sigma X yang dikuadratkan, lalu tutup kurung, langsung saja di enter. Nah, telah dapat nilainya yaitu 1,01234673. Langsung saja kita letak ke rumus Y nya, karena rumus Y yaitu A tambah BX. Untuk rumus A yaitu telah kita dapat 6,373388208. Oke. Kita perbesar dulu. Untuk nilai B nya yaitu 1,0123467303. Oke, telah dapat nilai untuk Y nya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai R. R yaitu adalah korelasi person. Telah kita ketahui untuk mencari person pada Excel yaitu sama dengan person, double klik. Untuk array pertama kita sorot nilai X nya. Untuk array kedua kita sorot nilai Y nya, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, telah kita dapat untuk nilai personnya. Untuk nilai personnya yaitu ini sangat kuat, dan untuk R pangkat 2 nya yaitu nilai korelasi person yang dipangkatkan. Kita ketik sama dengan, kita klik nilainya, lalu kita pangkat 2, lalu kita enter. Oke, untuk selanjutnya kita melihat bagaimana penyebaran datanya pada grafik sketcher. Caranya yaitu kita sorot nilai X dan Y dari 1 sampai 20, lalu kita klik insert, lalu kita pergi ke sketcher. Nah, telah tampak grafiknya. Lalu pada layout kita klik layout, lalu kita cari layout 9 karena di sini ada fungsi dan garis trennya. Langsung saja kita klik. Nah, ini grafiknya. Terdapat juga untuk nilai Y yang otomatis ada dalam Excel-nya. Untuk nilai Y kita perbesar dulu agar jelas. Nah, untuk judul bisa kita ubah. Judul kita buat grafik regresi data pretest dan post test. Nah, oke. Dan untuk nilai X nya bisa kita ubah menjadi nilai pretest. Oke, dan untuk nilai Y nya bisa kita ubah juga menjadi nilai post test. Nah, pada desain kita bisa mengubah desain untuk grafiknya sesuai keinginan masing-masing. Contohnya seperti ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.